Saudara-saudaraku terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian MIC Indonesia, Selasa 19 Oktober 2021. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudari yang saya kasihi, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari ini kembali lagi mengingatkan kepada kita tentang suatu hal yang sangat penting dan mendasar, yaitu agar kita selalu berjaga-jaga dalam menjalani hidup kita setiap waktu. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang." Mungkin muncul suatu pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Yesus berpesan atau berkata demikian kepada para muridnya? Apakah akan muncul suatu bencana atau bahaya yang akan menimpa para murid ini? Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk memahami perkataan Yesus ini, Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengatakan suatu hal yang sangat penting, yaitu tentang dosa. Ia berkata demikian, "Dosa telah masuk ke dunia, dan dosa telah menjalar kepada semua orang." Itu berarti dosa telah menguasai pikiran, dosa telah menguasai perkataan, dosa telah menguasai perasaan, dosa telah menguasai perbuatan atau tindakan-tindakan kita. Dosa telah menguasai seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap hari, setiap saat atau setiap waktu selalu ada dorongan, selalu ada gerakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa selalu membelenggu kita. Dosa selalu berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dosa selalu berusaha untuk merusak relasi kita, baik dengan sesama, secara khusus dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, jangan takut, jangan gelisah, dan jangan menyerah. Kasih karunia dan anugerah Allah senantiasa menyertai kita, dan itu nyata dalam diri Yesus. Allah telah mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus hadir dan tinggal dalam kehidupan kita setiap saat. Ia hadir sebagai penebus. Ia hadir sebagai silih atas semua dosa, kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan dalam hidup ini. Dalam Kristus, diri kita dilebur. Dalam diri Kristus, kita dilahir kembali secara baru sebagai putra dan putri Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, dalam konteks inilah Yesus berpesan kepada para muridnya, dan tentu juga kepada kita semua, agar identitas kita sebagai anak-anak Allah tetap terjaga kesucian dan kekudusannya. Tiap hari, tiap saat, kita berjuang untuk menjaga kesucian pikiran kita, menjaga kesucian tutur kata kita, menjaga kesucian perasaan kita, menjaga kesucian perbuatan-perbuatan, menjaga kesucian tindakan-tindakan, intinya menjaga kesucian seluruh diri kita. Hal ini penting kita lakukan agar ketika Yesus kembali datang untuk kedua kalinya, kita bisa menyambutnya dengan hati yang gembira, dengan hati yang suci murni, dengan keadaan diri yang kudus. Saudara-saudariku terkasih, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Yesus berpesan kepada kita agar kita jangan putus asa, agar kita jangan menyerah untuk selalu berusaha menjaga kekudusan, menjaga kesucian diri kita setiap saat. Waspadalah
dan berjaga-jagalah. Sebab setan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya, selalu berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah, selalu berusaha untuk memujuk kita, mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, lawanlah dia dan teguh dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita